dengarkan ini dengan hatimu yang paling dalam, karena pesan ini tidak datang untuk menghibur bagian kecil dari dirimu yang sedang lelah, tetapi untuk membangunkan bagian agung dalam jiwamu yang selama ini diam terlalu lama. Ada saat dalam kehidupan ketika seseorang tidak perlu berteriak untuk terdengar, tidak perlu menjelaskan diri untuk dipahami, tidak perlu mengejar pengakuan untuk diakui. Sebab ada cahaya tertentu yang tidak bisa disembunyikan terlalu lama, bahkan ketika pemiliknya sendiri berusaha berjalan pelan, menunduk, dan tidak ingin menarik perhatian siapapun. Dan mungkin itulah yang sedang terjadi padamu. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuat sebagian orang tidak tenang. Bukan karena kamu menyerang mereka, bukan karena kamu mengambil sesuatu dari hidup mereka, bukan karena kamu sengaja mengganggu jalan mereka, tetapi karena kehadiranmu menyentuh sesuatu yang belum selesai dalam diri mereka. Namamu datang seperti angin yang menyibak tirai batin mereka. Wajahmu muncul di pikiran mereka bukan selalu karena rindu, tetapi karena jiwa mereka sedang dipaksa mengingat bahwa pernah ada seseorang yang mereka remehkan, mereka abaikan, mereka salah pahami, namun tetap berdiri dengan cara yang tidak bisa mereka hancurkan. Siang malam, namamu terus melintas. Di sela pekerjaan mereka, di antara kesunyian mereka, ketika mereka tertawa bersama orang lain, tiba-tiba ada bagian kecil dalam diri mereka yang teringat kepadamu. Ketika mereka mencoba melupakanmu, justru ada gema tak terlihat yang menarik kembali ingatan itu. Seolah alam semesta berkata kepada mereka, ada sesuatu yang belum selesai, ada pelajaran yang belum kamu pahami, ada jiwa yang pernah kamu pandang rendah, tetapi ternyata sedang dipersiapkan untuk naik lebih tinggi dari dugaanmu. Namun dengarkan baik-baik, pesan ini bukan ajakan untuk membenci mereka, bukan undangan untuk merasa lebih suci, bukan pula perintah untuk membalas luka dengan luka. Justru pesan ini datang untuk mengangkatmu dari lingkaran lama, dari kebutuhan untuk membuktikan diri, dari rasa ingin dilihat oleh orang-orang yang dahulu tidak mampu melihat nilaimu. Sebab ketika namamu terus muncul di pikiran mereka, itu bukan tanda bahwa kamu harus kembali ke masa lalu. Itu tanda bahwa masa lalumu sedang dipaksa menyaksikan versi dirimu yang baru. Alam semesta sedang mengatur satu keputusan besar. Bukan di luar sana, tetapi di dalam dirimu. Keputusan untuk tidak lagi mengecilkan cahaya hanya karena orang lain tidak nyaman melihatmu bersinar. Keputusan untuk tidak lagi meminta maaf karena kamu bertumbuh. Keputusan untuk tidak lagi menunda panggilan jiwa hanya karena ada mata-mata yang gelisah melihatmu melangkah. Jika kamu berani melewatkan pesan ini, mungkin kamu akan kehilangan satu pintu pemahaman yang selama ini kamu cari. Karena pesan ini bukan hanya tentang mereka yang memikirkanmu. Ini tentang mengapa jiwamu memiliki daya yang tidak bisa dianggap biasa. Ini tentang mengapa hidupmu, meskipun pernah jatuh, tetap memancarkan sesuatu yang membuat langit menoleh. Ini tentang mengapa kamu tidak dihancurkan, padahal seharusnya, menurut perhitungan manusia kamu sudah menyerah sejak lama. Maka tenangkan napasmu, hadirkan hatimu. Karena setelah ini, setiap bagian akan membukakan makna yang berbeda. Dan mungkin, di salah satu kalimatnya, kamu akan menemukan jawaban mengapa perjalananmu terasa begitu berat, namun tetap terasa seperti sedang dituntun oleh tangan yang tidak terlihat. Bagian 1, kehadiranmu, menjadi cermin bagi luka yang mereka sembunyikan. Ada orang-orang yang tidak tenang bukan karena kamu melakukan sesuatu kepada mereka, tetapi karena keberadaanmu memantulkan sesuatu yang selama ini mereka coba sembunyikan. Kamu menjadi cermin yang tidak mereka minta, tetapi tetap hadir di hadapan batin mereka. Ketika mereka melihatmu bertahan, mereka teringat betapa mudahnya mereka menyerah. Ketika mereka melihatmu tetap lembut setelah dikecewakan, mereka teringat betapa kerasnya hati mereka setelah sedikit terluka. Ketika mereka melihatmu perlahan bangkit, mereka teringat bahwa mereka sendiri masih terkurung di tempat yang sama,
meskipun tubuh mereka tampak bergerak kemana-mana. Itulah mengapa namamu bisa terus muncul di pikiran mereka. Bukan selalu karena mereka mencintaimu, bukan selalu karena mereka ingin mendekat. Kadang namamu muncul karena jiwamu membawa pantulan yang membuat mereka tidak bisa lari dari diri mereka sendiri. Kamu seperti cahaya pagi yang masuk ke ruangan tertutup. Bukan cahaya itu yang salah, tetapi debu yang selama ini tersembunyi tiba-tiba terlihat. Bukan kamu yang mengganggu, tetapi kejujuran yang dibawa oleh auramu membuat kepalsuan menjadi gelisah. Selama ini mungkin kamu bertanya, mengapa ada orang yang begitu mudah terusik oleh hidupmu? Kamu tidak mengganggu mereka. Kamu tidak mengomentari langkah mereka. Kamu hanya berjalan, bekerja, bertahan, berdoa dalam bahasa batinmu sendiri, memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Namun entah mengapa, mereka seperti selalu punya alasan untuk mengamati. Ada yang diam-diam mencari kabarmu. Ada yang pura-pura tidak peduli tetapi tetap ingin tahu. Ada yang menyebut namamu dengan nada meremehkan. Padahal di dalam hatinya ada ketakutan halus bahwa suatu hari kamu akan melampaui cerita yang mereka bangun tentangmu. Sebab begini, jiwa yang sedang bertumbuh membawa frekuensi yang berbeda. Ia tidak perlu mengumumkan perubahan. Perubahan itu berjalan mendahuluinya. Cara ia diam berubah. Cara ia menatap berubah. Cara ia menerima luka berubah. Cara ia tidak lagi bereaksi terhadap hinaan berubah. Dan perubahan semacam itu tidak bisa disembunyikan dari orang-orang yang pernah merasa punya kuasa atas kelemahanmu. Dulu mungkin mereka merasa bisa membaca dirimu. Mereka merasa tahu batasmu. Mereka merasa mengerti titik rapuhmu. Mereka tahu kata apa yang bisa membuatmu sedih. Mereka tahu sikap apa yang bisa membuatmu merasa tidak cukup. Mereka tahu bagaimana membuatmu mempertanyakan nilai dirimu sendiri. Tetapi sekarang ada sesuatu yang tidak lagi sama. Ada ketenangan yang mulai tumbuh di tempat yang dahulu penuh kecemasan. Ada keberanian yang mulai berdiri di tempat yang dahulu penuh keraguan. Ada cahaya yang mulai keluar dari luka yang dahulu mereka pikir akan membuatmu padam. Itulah yang membuat mereka tidak tenang. Karena manusia yang pernah diremehkan lalu tetap bertumbuh akan menjadi pertanyaan besar bagi mereka yang dulu meremehkannya. Mereka akan bertanya dalam diam, mengapa dia tidak hancur? Mereka akan bertanya, mengapa setelah semua yang terjadi, ia justru tampak semakin kuat? Mereka akan bertanya, mengapa namanya terus muncul, padahal aku sudah mencoba tidak memikirkannya? Jawabannya sederhana tetapi dalam, karena jiwamu sedang memegang pesan yang belum selesai. Karena hidupmu sedang menjadi bukti bahwa tidak semua yang dilukai akan menjadi buruk. Tidak semua yang direndahkan akan menjadi kecil. Tidak semua yang ditinggalkan akan kehilangan arah. Ada jiwa-jiwa tertentu yang justru menemukan sayapnya setelah dijatuhkan. Ada hati-hati tertentu yang justru mengenal cahaya setelah dipaksa melewati malam panjang. Mereka tidak tenang karena kamu tidak menjadi seperti yang mereka harapkan. Mereka mungkin berharap kamu menyimpan dendam lalu membusuk di dalamnya. Mereka mungkin mengira kamu akan terus menunggu permintaan maaf mereka. Mereka mungkin mengira hidupmu akan berhenti di titik ketika mereka pergi, ketika mereka menghina, ketika mereka menolak, ketika mereka tidak percaya padamu. Tetapi ternyata kamu tidak berhenti. Kamu mungkin menangis, tetapi tidak menyerah. Kamu mungkin lelah, tetapi tidak kehilangan arah. Kamu mungkin sempat runtuh, tetapi dalam keruntuhan itu ada tangan tak terlihat yang menyusun ulang batinmu. Dan sekarang kehadiranmu menjadi cermin, bukan cermin biasa. Kamu menjadi cermin yang mengingatkan bahwa setiap tindakan meninggalkan gema. Setiap kata yang dilemparkan kepada jiwa lain, suatu hari akan kembali dalam bentuk pelajaran. Setiap orang yang merasa menang karena berhasil merendahkan seseorang, suatu hari akan berhadapan dengan kenyataan bahwa yang mereka rendahkan justru sedang diangkat oleh kehidupan. Maka jangan bingung jika mereka tidak tenang. Jangan heran jika namamu melintas dalam pikiran mereka tanpa undangan. Itu bukan tugasmu untuk mengatur,
Tugasmu adalah menjaga cahayamu tetap bersih. Jangan gunakan energi itu untuk kesombongan. Jangan jadikan kegelisahan mereka sebagai bahan untuk merasa tinggi. Sebab semakin tinggi jiwa naik, semakin ia harus rendah hati. Semakin besar cahaya diberikan, semakin ia harus belajar tidak membakar orang lain dengan cahayanya. Kamu tidak dipanggil untuk membuat mereka malu. Kamu dipanggil untuk menjadi bukti. Bukti bahwa luka bisa menjadi pintu. Bukti bahwa diam bisa lebih keras dari teriakan. Bukti bahwa seseorang yang pernah dianggap tidak berarti bisa menjadi alasan banyak hati menoleh kembali. Dan ketika namamu terus muncul dalam pikiran mereka, biarkan itu menjadi urusan langit dengan batin mereka. Jangan turun kembali hanya untuk menjelaskan cahaya kepada orang yang masih memilih memejamkan mata. Bagian 2. Ketenanganmu mengacaukan mereka yang terbiasa mengendalikan reaksimu. Ada kekuatan yang sering diremehkan oleh dunia, yaitu kekuatan untuk tidak bereaksi. Banyak orang mengira kemenangan selalu berarti membalas, menjawab, menunjukkan, membuktikan, atau membuat orang lain terdiam dengan kata-kata tajam. Tetapi dalam perjalanan jiwa, ada kemenangan yang jauh lebih tinggi. Ketika kamu tidak lagi mudah ditarik ke dalam permainan lama, ketika kamu tidak lagi memberi panggung kepada orang yang hanya datang untuk mencuri damai, ketika kamu tidak lagi merasa harus menjelaskan diri kepada telinga yang sejak awal tidak berniat memahami, ketenanganmu sekarang menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Dulu mungkin mereka tahu bagaimana membuatmu terpancing. Sedikit sindiran membuatmu gelisah. Sedikit pengabaian membuatmu merasa kecil. Sedikit perlakuan dingin membuatmu bertanya-tanya apakah dirimu salah. Tetapi sekarang ada ruang yang lebih luas di dalam dirimu. Ada jarak suci antara kejadian dan reaksimu. Ada kesadaran baru yang berkata, aku tidak harus menanggapi semua hal. Aku tidak harus masuk ke semua medan yang disiapkan orang lain. Aku tidak harus kehilangan diriku hanya untuk membuktikan bahwa aku benar. Dan justru itulah yang membuat mereka tidak tenang. Karena orang yang terbiasa mengendalikan reaksimu akan kehilangan kuasa ketika kamu menemukan pusat dirimu sendiri. Mereka mungkin mencoba memancingmu dengan cara lama, tetapi kamu tidak lagi menggigit umpan itu. Mereka mungkin mengirimkan kabar, sindiran, tatapan, atau cerita setengah benar, tetapi hatimu mulai belajar memilah mana panggilan yang layak dijawab dan mana kebisingan yang harus dibiarkan lewat seperti angin. Ketenanganmu membuat mereka bertanya-tanya, mengapa dia tidak marah? Mengapa dia tidak mengejar? Mengapa dia tidak membalas? Mengapa dia tampak seperti tidak lagi bisa disentuh oleh hal-hal yang dulu membuat runtuh? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepala mereka. Bukan karena kamu sedang bermain pura-pura kuat, tetapi karena ada struktur batin baru yang sedang dibangun dalam dirimu. Kamu sedang belajar bahwa tidak semua pertempuran membutuhkan kehadiranmu. Ada pertarungan yang dimenangkan dengan berjalan pergi. Ada tuduhan yang dijawab oleh waktu. Ada hinaan yang dibalas oleh pertumbuhan. Ada pengabaian yang dijawab oleh pencapaian batin. Ada kebencian yang hancur sendiri ketika tidak menemukan tempat untuk bertumbuh. Inilah jalan jiwa yang matang. Kamu tidak lagi bergerak karena dorongan ego yang ingin segera terlihat benar. Kamu mulai bergerak karena panggilan yang lebih dalam. Kamu mulai menyadari bahwa energi hidupmu terlalu mahal untuk dihabiskan kepada orang-orang yang hanya ingin memastikan kamu tetap berada dalam versi lama. Energi itu harus dipakai untuk membangun dirimu, memperbaiki langkahmu, menjaga niatmu, menguatkan disiplinmu, dan menyiapkan ruang bagi takdir baru yang sedang mengetuk pintu. Mereka tidak tenang karena ketenanganmu seperti bahasa asing bagi mereka. Mereka terbiasa dengan keributan. Mereka terbiasa dengan drama. Mereka terbiasa merasa berkuasa ketika orang lain terpancing. Tetapi ketika kamu memilih diam, bukan karena takut, melainkan karena sadar, mereka kehilangan peta. Mereka tidak tahu harus menyerang dari mana. Mereka tidak tahu harus menuduh apa.
Mereka tidak tahu harus membaca dirimu bagaimana, sebab kamu tidak lagi menampilkan seluruh isi hatimu di hadapan orang yang tidak layak menjaganya. Namun ingatlah, ketenangan bukan berarti kamu tidak merasakan apa-apa. Kamu tetap manusia. Kamu tetap bisa sedih. Kamu tetap bisa kecewa. Kamu tetap bisa terluka. Tetapi bedanya, kini kamu tidak lagi menyerahkan kendali hidupmu kepada luka itu. Kamu tidak lagi menjadikan rasa sakit sebagai raja di dalam tubuhmu. Kamu sedang belajar mengizinkan rasa itu hadir tanpa membiarkannya memimpin seluruh keputusanmu. Ketenanganmu adalah tanda bahwa jiwamu mulai pulang ke rumahnya sendiri. Dulu rumahmu mungkin berada di opini orang lain. Kalau mereka menyukaimu, kamu merasa aman. Kalau mereka mengabaikanmu, kamu merasa runtuh. Kalau mereka memuji, kamu merasa berharga. Kalau mereka merendahkan, kamu merasa tidak cukup. Tetapi sekarang rumahmu mulai berpindah. Rumahmu tidak lagi berada di mata mereka. Rumahmu berada di pusat batinmu, di tempat sunyi yang tidak bisa dimasuki oleh kebisingan luar. Dan ketika seseorang pulang ke dirinya sendiri, dunia luar akan merasakan pergeseran itu. Orang-orang yang dulu memegang tali emosi akan sadar bahwa tali itu putus. Mereka mungkin mencoba menarik lagi, tetapi tidak ada lagi yang tertarik. Mereka mungkin mengetuk pintu lama, tetapi kamu sudah tidak tinggal di sana. Mereka mungkin memanggil nama versi lamamu, tetapi jiwa yang menjawab sudah berbeda. Itulah sebabnya namamu terus muncul di pikiran mereka. Karena mereka tidak sedang memikirkan kamu yang dulu. Mereka sedang terganggu oleh kamu yang sekarang. Mereka sedang mencoba memahami bagaimana seseorang yang pernah mereka anggap rapuh bisa menjadi begitu tenang. Mereka sedang gelisah melihat bahwa kontrol yang dulu mereka punya ternyata bukan kuasa sejati, melainkan hanya kebetulan yang terjadi karena kamu belum mengenal kekuatanmu sendiri. Maka jagalah ketenangan itu. Jangan tukarkan dengan ledakan sesaat. Jangan rusak kemuliaan batin hanya karena ingin terlihat menang di mata manusia. Kemenanganmu bukan pada seberapa keras kamu membalas, tetapi pada seberapa utuh kamu tetap berdiri ketika dunia mencoba menyeretmu kembali ke pola lama. Biarkan mereka tidak tenang. Biarkan namamu berputar dalam pikiran mereka. Bukan untuk membuatmu sombong, tetapi untuk mengingatkanmu bahwa pertumbuhanmu memiliki getaran yang tidak bisa dipalsukan. Bagian 3. Cahaya yang kamu bawa membuka perbandingan yang mereka takut akui. Ada jenis cahaya yang tidak berbicara, tetapi membuat perbandingan lahir dengan sendirinya. Bukan karena kamu ingin dibandingkan, bukan karena kamu merasa lebih tinggi, bukan karena kamu sengaja menunjukkan kehidupanmu sebagai ukuran bagi orang lain. Tetapi ketika seseorang mulai berjalan lebih jujur, lebih kuat, lebih sadar, dan lebih selaras dengan panggilan batinnya, cahaya itu akan menciptakan pertanyaan di sekitar dirinya. Orang-orang mulai melihat, mengukur, menimbang bahkan tanpa mereka sadari. Dan bagi sebagian hati yang belum damai, pertanyaan itu menjadi kegelisahan. Mereka tidak tenang karena kehadiranmu membuka kemungkinan yang selama ini mereka abaikan. Kamu menunjukkan bahwa seseorang bisa terluka tanpa menjadi kejam. Kamu menunjukkan bahwa seseorang bisa diremehkan tanpa kehilangan harga diri. Kamu menunjukkan bahwa seseorang bisa lambat tetapi tetap sampai. Kamu menunjukkan bahwa seseorang bisa tidak banyak bicara, tetapi kehidupannya perlahan memberi jawaban. Dan ini membuat mereka berhadapan dengan kenyataan yang sulit. Bahwa alasan-alasan yang selama ini mereka gunakan untuk tetap sama mulai terdengar lemah. Saat namamu muncul dalam pikiran mereka, sebenarnya yang muncul bukan hanya wajahmu. Yang muncul adalah bayangan tentang kemungkinan. Mereka teringat bahwa kamu pernah berada dalam situasi yang tidak mudah. Mereka tahu kamu pernah lelah. Mereka tahu kamu pernah dipandang sebelah mata. Mereka tahu kamu pernah tidak punya banyak dukungan. Tetapi mereka juga melihat bahwa kamu tidak berhenti. Kamu tetap melangkah walau tidak selalu cepat. Kamu tetap membangun
walau tidak selalu terlihat. Kamu tetap memelihara harapan, walau seringkali dunia seakan tidak memberi alasan. Disitulah cahaya menjadi mengganggu. Cahaya tidak mengganggu orang yang mencintai kebenaran. Cahaya hanya mengganggu bagian dari manusia yang masih ingin bersembunyi. Ketika hidupmu mulai memancarkan bukti bahwa perubahan mungkin terjadi, mereka yang selama ini nyaman menyalahkan keadaan akan merasa terusik. Mereka yang selama ini bersembunyi di balik alasan akan merasa tersindir. Mereka yang selama ini menganggap dirinya tidak bisa bangkit akan merasa ditantang oleh kehadiranmu. Namun kamu harus memahami ini dengan hati yang bersih. Kamu bukan musuh mereka. Kamu bukan hakim atas hidup mereka. Kamu bukan ukuran mutlak bagi perjalanan siapapun. Setiap jiwa punya medan, musim, dan ujiannya sendiri. Tetapi tetap saja, keberanianmu untuk bertumbuh bisa menjadi suara yang terdengar bahkan bagi mereka yang tidak ingin mendengarnya. Bukan karena kamu memaksa, melainkan karena ketulusan memiliki gaung yang tidak bisa diredam. Mereka mungkin melihatmu dari jauh dan bertanya, apa yang berubah darinya? Mereka mungkin membuka kabarmu diam-diam, lalu merasa ada sesuatu yang berbeda. Mereka mungkin mendengar orang lain menyebut namamu, lalu ada getaran kecil di dada mereka, bukan selalu getaran kasih. Kadang itu getaran sesal, kadang getaran iri, kadang getaran takut tertinggal, kadang getaran malu karena dulu mereka tidak mampu melihat nilai yang sekarang mulai tampak. Tetapi sekali lagi, jangan jadikan ini makanan bagi ego. Jangan berubah menjadi orang yang haus dikagumi hanya karena dulu kamu tidak dihargai. Itu jebakan halus. Banyak jiwa jatuh bukan ketika dihina, tetapi ketika mulai dipuja. Banyak hati tersesat bukan karena gelap, tetapi karena cahaya membuatnya merasa tidak lagi perlu merendah. Maka jika cahaya dalam dirimu mulai membuat orang lain menoleh, ingatlah bahwa cahaya itu bukan untuk membakar, melainkan untuk menerangi. Bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk menunjukkan jalan. Bukan untuk membuktikan bahwa kamu lebih baik, melainkan untuk membuktikan bahwa kehidupan selalu bisa memperbarui siapapun yang mau bertahan. Cahaya yang kamu bawa berasal dari proses. Dari malam-malam ketika kamu menahan tangis. Dari hari-hari ketika kamu harus tersenyum meski batinmu runtuh. Dari momen-momen ketika tidak ada yang mengerti, tetapi kamu tetap memilih tidak menghancurkan dirimu sendiri. Dari keputusan kecil yang tidak dilihat siapapun, bangun lagi, mencoba lagi, memaafkan diri sendiri lagi, menata niat lagi, menjaga hati lagi. Karena itu, cahaya itu terasa berbeda. Bukan cahaya yang dibuat-buat untuk panggung. Bukan kilau kosong yang hanya indah dari luar. Cahaya itu punya kedalaman. Ada air mata di dalamnya. Ada luka yang sudah diberi makna. Ada kesabaran yang tidak diketahui banyak orang. Ada doa-doa tanpa suara yang naik dari dada yang hampir menyerah. Dan cahaya seperti itu tidak bisa ditiru oleh mereka yang hanya ingin hasil tanpa melalui pemurnian. Mereka tidak tenang karena cahaya itu mengingatkan bahwa kamu tidak palsu. Kamu mungkin tidak sempurna, tetapi kamu nyata. Kamu mungkin masih belajar, tetapi arahmu terasa hidup. Kamu mungkin belum sampai pada semua impianmu, tetapi langkahmu sudah membawa aroma perubahan. Dan bagi orang yang terbiasa menilai dari permukaan, perubahan yang tumbuh dari kedalaman akan terasa menakutkan. Maka teruslah menjaga cahayamu. Jangan sibuk mencari siapa yang memikirkanmu. Jangan habiskan waktu menebak isi kepala mereka. Jika namamu hadir dalam pikiran mereka, biarlah itu menjadi gema yang mengerjakan sesuatu di dalam diri mereka. Tugasmu bukan memantau kegelisahan orang lain. Tugasmu adalah memastikan bahwa cahaya yang tumbuh dalam dirimu tetap bersumber dari ketulusan, bukan pembalasan. Dari kesadaran, bukan kesombongan. Dari panggilan jiwa, bukan haus validasi. Sebab suatu hari, mereka akan memahami bahwa yang membuat mereka tidak tenang bukan sekadar namamu.
Yang membuat mereka tidak tenang adalah kenyataan bahwa kamu telah menjadi bukti hidup dari kemungkinan yang pernah mereka ragukan. Bagian 4. Takdirmu mulai bergerak dan mereka merasakan pintu yang dahulu tertutup sedang dibuka. Ada musim dalam hidup ketika segala sesuatu terasa terkunci. Pintu tidak terbuka, jalan seperti buntu, usaha seperti tidak dilihat, doa seperti berjalan melewati langit yang sunyi. Kamu mencoba, jatuh, mencoba lagi, lalu bertanya dalam hati, apakah memang ini batas hidupku? Tetapi tanpa kamu sadari, dalam masa yang tampak sepi itu, sesuatu sedang disusun. Bukan hanya di luar dirimu, tetapi di dalam dirimu. Kesabaran sedang ditempa, keteguhan sedang dilatih, niat sedang disaring, dan jiwa yang dahulu ingin segera tiba sedang diajari untuk sanggup memikul sesuatu yang lebih besar. Sekarang, perlahan, takdirmu mulai bergerak, tidak selalu dalam bentuk ledakan besar. Kadang ia hadir sebagai ketenangan baru, kadang sebagai keberanian untuk berkata tidak, kadang sebagai peluang kecil yang tiba-tiba terasa tepat, kadang sebagai orang baru yang membawa percakapan penting, kadang sebagai keputusan batin yang membuatmu tidak lagi menerima perlakuan yang merendahkan. Tetapi bagi mereka yang pernah mengira hidupmu akan tetap berada di tempat lama, gerakan kecil ini terasa seperti guncangan. Mereka tidak tenang karena ada sesuatu dalam medan hidupmu yang berubah. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, tetapi mereka merasakannya. Ada jarak antara kamu dan versi lamamu. Ada pintu yang mulai terbuka di sekelilingmu. Ada energi baru yang membuatmu tampak tidak lagi mudah dijangkau oleh kekacauan lama. Dan ketika seseorang mulai memasuki musim baru, orang-orang dari musim lama seringkali merasa terganggu karena mereka sadar tidak semua orang diizinkan ikut masuk. Inilah bagian yang perlu kamu pahami dengan dewasa. Tidak semua orang yang pernah mengenal lukamu akan sanggup menyaksikan kebangkitanmu. Ada yang lebih nyaman mengingatmu sebagai seseorang yang membutuhkan. Ada yang lebih aman merasa dirinya lebih tinggi darimu. Ada yang mendapatkan rasa penting dari melihatmu kebingungan. Ketika kamu mulai menemukan arah, mereka kehilangan posisi. Ketika kamu mulai berdiri, mereka kehilangan peran sebagai penentu nilaimu. Ketika takdirmu mulai bergerak, mereka dipaksa sadar bahwa hidupmu tidak pernah berada sepenuhnya dalam genggaman mereka. Namamu terus muncul di pikiran mereka karena ada perubahan tak terlihat yang sudah sampai ke ruang batin mereka. Mungkin mereka belum melihat hasil besarnya. Mungkin mereka belum menyaksikan pintu yang benar-benar terbuka, tetapi jiwa manusia kadang merasakan sesuatu sebelum mata melihatnya. Mereka merasakan bahwa kamu sedang dipindahkan. Mereka merasakan bahwa ada bab lama yang ditutup. Mereka merasakan bahwa kamu tidak lagi berjalan dengan energi orang yang meminta izin untuk hidup. Dulu, kamu mungkin menunggu seseorang mengakui nilaimu. Sekarang kamu mulai menyadari bahwa nilai itu tidak perlu disahkan oleh mulut yang tidak pernah adil. Dulu, kamu mungkin berharap mereka kembali untuk meminta maaf. Sekarang kamu mulai mengerti bahwa kedamaianmu tidak boleh bergantung pada kesadaran orang lain. Dulu, kamu mungkin ingin mereka melihat betapa sakitnya kamu. Sekarang, kamu mulai mengerti bahwa hidup yang pulih adalah jawaban paling tenang bagi luka yang tidak pernah mereka akui. Takdir yang bergerak tidak selalu membuat suara besar, tetapi ia meninggalkan getaran. Ketika seseorang mulai sejajar dengan panggilan hidupnya, langkahnya memiliki bobot. Kata-katanya lebih sedikit, tetapi lebih mengena. Pilihannya lebih sunyi, tetapi lebih tegas. Kehadirannya lebih sederhana, tetapi lebih sulit diabaikan. Dan ini yang membuat mereka tidak tenang. Mereka mulai melihat bahwa kamu tidak lagi mencari pintu di tempat yang salah. Kamu mulai berjalan menuju pintu yang memang disiapkan untukmu. Namun pintu baru membutuhkan tanggung jawab baru. Jangan hanya ingin dibuka jalannya, tetapi juga siapkan kedewasaan untuk memasukinya. Jangan hanya ingin ditinggikan,
tetapi juga siap untuk tidak menggunakan ketinggian itu sebagai tempat merendahkan orang lain. Jangan hanya ingin dikenal, tetapi juga siap menjaga hati dari racun pengakuan. Sebab takdir yang besar tidak hanya membutuhkan keberanian untuk menerima, tetapi juga kemurnian untuk tidak menyalahgunakan. Mereka tidak tenang karena pintu-pintu yang dahulu mereka pikir tertutup selamanya bagimu, kini mulai berderit pelan. Mereka mungkin berkata, tidak mungkin. Tetapi kehidupan punya cara untuk membuka jalan yang tidak dihitung manusia. Mereka mungkin berkata, dia tidak akan sampai. Tetapi ada panggilan yang tidak membutuhkan persetujuan siapapun. Mereka mungkin menunggu kamu gagal, tetapi yang mereka saksikan justru kamu belajar dari kegagalan dan menjadi lebih tajam, lebih matang, lebih dalam. Jika hari ini kamu masih belum melihat hasil besar, jangan putus asa. Gerakan takdir sering dimulai dari dalam sebelum terlihat di luar. Pertama, cara kamu memandang diri berubah. Lalu cara kamu memilih berubah, lalu lingkaranmu berubah, lalu kesempatanmu berubah, lalu jalanmu berubah. Dan pada saat orang lain baru menyadari perubahan luar, sebenarnya semesta sudah lama bekerja di kedalamanmu. Maka jangan buru-buru mengumumkan semuanya. Tidak semua benih harus ditunjukkan sebelum menjadi pohon. Tidak semua rencana harus diceritakan sebelum matang. Tidak semua pintu harus diketahui orang lain sebelum kamu melangkah masuk. Ada kemenangan yang harus dijaga dalam sunyi sampai waktunya berbicara sendiri. Biarkan mereka tidak tenang. Bukan karena kamu ingin mereka gelisah, tetapi karena gerakan takdirmu memang membawa getaran yang tidak bisa diabaikan. Tugasmu adalah tetap berjalan, tetap taat pada arah yang benar, tetap menjaga niat, dan tetap rendah hati ketika pintu mulai terbuka. Sebab pintu yang dibuka untuk jiwa yang matang bukan hanya membawa kesempatan, tetapi juga ujian baru. Apakah kamu tetap menjadi cahaya ketika hidup mulai memihakmu? Bagian 5. Namamu menjadi gema karena ada utang batin yang belum mereka selesaikan. Kadang seseorang tidak bisa melupakanmu bukan karena kamu masih berada dalam hidupnya, tetapi karena ada sesuatu dalam cara mereka memperlakukanmu yang belum selesai di dalam batinnya sendiri. Ada kata yang pernah mereka ucapkan terlalu kasar. Ada sikap yang pernah mereka tunjukkan terlalu dingin. Ada pengkhianatan kecil yang mereka anggap biasa, tetapi ternyata meninggalkan gema. Ada ketidakadilan yang mereka sembunyikan di balik alasan. Mereka mungkin berhasil meyakinkan dunia bahwa semua baik-baik saja, tetapi jiwa memiliki catatannya sendiri. Namamu terus muncul di pikiran mereka karena ada utang batin yang belum mereka bayar dengan kejujuran. Bukan utang yang harus kamu tagih, bukan urusan yang harus kamu kejar, tetapi hukum kehidupan bekerja dengan cara yang halus. Apa yang tidak diselesaikan dengan kesadaran akan kembali sebagai kegelisahan. Apa yang tidak diakui dengan rendah hati akan muncul sebagai ingatan yang mengganggu. Apa yang pernah dilakukan kepada jiwa lain dengan sembrono akan mencari jalan untuk mengajar pelakunya. Mungkin mereka pernah membuatmu merasa tidak cukup. Mungkin mereka pernah menertawakan impianmu. Mungkin mereka pernah meninggalkanmu ketika kamu sedang butuh pegangan. Mungkin mereka pernah menggunakan kelemahanmu sebagai bahan cerita. Mungkin mereka pernah membuatmu merasa seolah keberadaanmu hanya beban. Dan setelah semua itu, mereka berjalan seakan tidak terjadi apa-apa. Mereka melanjutkan hidup. Mereka tertawa. Mereka membangun cerita baru. Namun, ada bagian dari diri mereka yang tahu bahwa mereka tidak sepenuhnya bersih dari apa yang pernah terjadi. Disinilah namamu menjadi gema. Gema itu bisa muncul di malam hari ketika suasana terlalu sunyi. Bisa muncul saat mereka melihat seseorang yang mengingatkan mereka padamu. Bisa muncul ketika mereka mendengar kalimat yang dulu pernah kamu ucapkan. Bisa muncul ketika hidup memperlakukan mereka dengan cara yang mirip seperti mereka pernah memperlakukanmu. Tiba-tiba mereka terdiam. Bukan karena dunia menghukum dengan kasar, tetapi karena kehidupan sedang mengajarkan rasa melalui pantulan.
Namun kamu tidak perlu menjadi penagih. Kamu tidak perlu berdiri di depan pintu mereka dan meminta pengakuan. Kamu tidak perlu menunggu mereka sadar agar kamu bisa pulih. Itu bukan kemerdekaan. Kemerdekaan sejati adalah ketika kamu tidak lagi menggantungkan kedamaianmu pada apakah seseorang mengerti lukamu atau tidak. Jika suatu hari mereka sadar, biarkan itu menjadi perjalanan mereka. Jika mereka tidak pernah sadar, tetaplah pulih. Jangan jadikan ketidakdewasaan orang lain sebagai penjara seumur hidup bagi jiwamu. Ada kekuatan besar ketika kamu berhenti menuntut kehidupan mengembalikan segalanya lewat orang yang sama. Kadang pemulihan tidak datang dari permintaan maaf mereka, tetapi dari kemampuanmu melihat bahwa kamu tetap bernilai meskipun pernah diperlakukan seolah tidak bernilai. Kadang keadilan tidak datang dalam bentuk mereka menyesal di depanmu, tetapi dalam bentuk kamu tidak lagi membutuhkan penyesalan mereka untuk berdiri. Kadang kemenangan bukan ketika mereka kembali, tetapi ketika kamu benar-benar tidak lagi menunggu. Mereka tidak tenang karena energi yang belum selesai mencari ruang untuk diselesaikan. Tetapi penyelesaian itu bukan selalu berupa pertemuan. Bisa jadi penyelesaiannya adalah mereka belajar dari jauh. Bisa jadi mereka dipaksa melihat bahwa orang yang dulu mereka sakiti kini bertumbuh tanpa mereka. Bisa jadi mereka merasakan kosong yang tidak bisa dijelaskan karena pernah kehilangan seseorang yang sebenarnya membawa ketulusan. Bisa jadi mereka baru memahami nilaimu setelah kamu tidak lagi memberikan akses yang sama. Dan kamu, jiwa yang sedang mendengar pesan ini, jangan salah menafsirkan. Ketika namamu muncul di pikiran mereka, itu bukan selalu undangan untuk membuka pintu lama. Jangan buru-buru kembali hanya karena seseorang tiba-tiba teringat. Tidak semua ingatan adalah tanda untuk memulai lagi. Ada ingatan yang hanya diturunkan kepada seseorang agar ia belajar bertanggung jawab atas masa lalunya. Ada kegelisahan yang bukan panggilan untuk kamu menolong, melainkan pelajaran bagi mereka untuk bertumbuh. Kamu harus bijak menjaga batas. Jiwa yang tulus seringkali ingin memaafkan terlalu cepat, bahkan sebelum luka benar-benar dipahami. Jiwa yang lembut seringkali menganggap semua orang yang kembali pasti membawa niat baik. Tetapi kedewasaan mengajarkan bahwa memaafkan tidak selalu berarti membuka akses yang sama. Mengasihi tidak selalu berarti membiarkan dirimu dilukai lagi. Mendoakan kebaikan tidak selalu berarti mengundang kembali energi yang dulu membuatmu kehilangan diri. Utang batin mereka adalah urusan mereka dengan kesadaran. Bagianmu adalah membebaskan diri dari rasa pahit yang tidak perlu kamu bawa, bukan demi mereka, tetapi demi dirimu. Karena dendam membuat wajah lama terus tinggal di rumah batinmu. Kebencian membuat orang yang menyakitimu tetap mendapat kursi di ruang terdalam hidupmu, padahal kamu sedang dipanggil untuk menata ruang itu bagi sesuatu yang lebih bersih, lebih luas, lebih bercahaya. Maka ketika kamu merasa ada orang yang masih memikirkanmu, jangan langsung bangga, jangan pula langsung sedih. Dengarkan dengan tenang. Barangkali itu hanya gema dari bab lama yang sedang ditutup oleh kehidupan. Barangkali namamu muncul dalam pikiran mereka agar mereka belajar, sementara kamu diminta terus berjalan. Barangkali semesta sedang berkata, kamu sudah melewati bagianmu. Jangan kembali menjadi tawanan dari pelajaran yang sudah selesai. Namamu menjadi gema bukan karena kamu harus kembali. Namamu menjadi gema karena keberadaanmu pernah menyentuh ruang yang tidak mampu mereka hargai pada waktunya. Dan sekarang, ketika waktu mulai mengajar mereka, kamu tidak perlu berdiri di sana untuk menyaksikan semuanya. Cukup lanjutkan hidupmu. Biarkan kesadaran mengetuk pintu batin mereka dengan caranya sendiri. Sementara itu, kamu menjaga langkahmu menuju medan yang lebih terang. Bagian 6, kamu sedang dipisahkan dari energi lama agar jalan jiwamu terbuka. Ada pemisahan yang terasa seperti kehilangan, padahal sebenarnya penyelamatan. Ada jarak yang awalnya terasa menyakitkan, padahal sebenarnya perlindungan.
Ada hubungan yang merenggang bukan karena kamu tidak layak dicintai, tetapi karena jiwamu tidak lagi cocok tinggal di medan yang sama. Dan seringkali, ketika seseorang sedang dipersiapkan untuk memasuki jalan jiwa yang lebih tinggi, kehidupan akan mulai memisahkannya dari kebisingan yang dulu terasa akrab. Mungkin itulah yang sedang terjadi padamu. Orang-orang tertentu mulai menjauh, beberapa percakapan terasa hambar. Lingkaran lama tidak lagi memberi rasa pulang. Hal-hal yang dulu kamu toleransi sekarang terasa berat bagi batinmu. Kamu mulai tidak nyaman berada di tempat yang dipenuhi pura-pura. Kamu mulai tidak bisa lagi memaksakan senyum di lingkungan yang terus menguras tenagamu. Kamu mulai merasa seperti ada bagian dalam dirimu yang berkata, "Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi." Dan ketika kamu mulai dipisahkan, mereka yang berada dalam energi lama akan merasakan perubahan itu. Mereka tidak tenang karena akses mereka kepadamu mulai tertutup. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa selama ini mereka mengambil terlalu banyak dari energimu. Mereka terbiasa dengan kamu yang selalu ada, selalu mengerti, selalu memaklumi, selalu menurunkan standar demi menjaga hubungan tetap baik. Tetapi sekarang ada pagar batin yang mulai berdiri. Bukan pagar kebencian, melainkan pagar kesadaran. Namamu terus muncul di pikiran mereka karena mereka merasakan kehilangan akses. Mereka mungkin bertanya, mengapa kamu tidak seperti dulu? Mengapa kamu tidak lagi mudah dicari hanya saat dibutuhkan? Mengapa kamu tidak lagi menjawab semua hal dengan antusias yang sama? Mengapa kamu tidak lagi bersedia masuk ke percakapan yang hanya berputar pada gosip, luka, keluhan, atau permainan ego? Mereka merasa kamu berubah, dan benar kamu memang berubah. Bukan menjadi sombong, tetapi menjadi lebih sadar. Perubahan ini penting, sebab jalan jiwa tidak bisa terbuka jika kamu terus membawa semua beban yang bukan milikmu. Kamu tidak bisa memasuki musim baru sambil tetap memanggul energi lama yang mengurasmu. Kamu tidak bisa mendengar suara terdalam jika sekelilingmu terus dipenuhi kebisingan yang menyuruhmu mengkhianati diri sendiri. Kamu tidak bisa bertumbuh menjadi versi yang lebih utuh jika kamu terus kembali ke lingkungan yang hanya mengenal versi rapuhmu. Pemisahan seringkali disalahpahami. Orang yang tidak lagi bisa mengaksesmu akan menyebutmu berubah. Orang yang tidak lagi bisa memanfaatkan kelembutanmu akan menyebutmu dingin. Orang yang tidak lagi bisa mengendalikan waktumu akan menyebutmu sombong. Orang yang tidak lagi bisa menarikmu ke drama lama akan menyebutmu lupa diri. Tetapi tidak semua tuduhan perlu dijawab. Kadang tuduhan hanyalah suara panik dari orang yang kehilangan kendali atas dirimu. Di dalam proses ini, kamu harus kuat. Karena pemisahan tidak selalu terasa indah. Kadang kamu akan merasa sendiri. Kadang kamu akan merindukan kebiasaan lama meski kamu tahu itu tidak sehat. Kadang kamu akan tergoda untuk kembali hanya karena kesunyian terasa terlalu luas. Tetapi ingatlah, kesunyian yang datang setelah pemisahan bukan ruang kosong. Itu ruang persiapan. Di sana kamu mulai mendengar dirimu lagi. Di sana kamu mulai membedakan mana keinginan yang lahir dari takut ditinggalkan dan mana panggilan yang lahir dari kebenaran. Mereka tidak tenang karena kamu sedang keluar dari pola. Dan dunia selalu terganggu oleh orang yang berhenti memainkan peran lama. Jika dulu kamu berperan sebagai penyelamat semua orang, sekarang kamu belajar bahwa tidak semua orang ingin diselamatkan. Jika dulu kamu berperan sebagai pendengar yang mengorbankan diri, sekarang kamu belajar bahwa hatimu juga butuh didengar. Jika dulu kamu berperan sebagai orang yang selalu mengalah, sekarang kamu belajar bahwa damai yang sejati tidak lahir dari terus mengkhianati batas diri. Jalan jiwamu membutuhkan ruang untuk berpikir jernih, ruang untuk memulihkan luka, ruang untuk membangun disiplin, ruang untuk mengenali panggilan, ruang untuk bertumbuh tanpa terus ditarik mundur oleh suara-suara yang tidak pernah mau melihatmu menjadi utuh. Dan ketika ruang itu mulai tercipta, hidupmu mulai bergerak berbeda. Mungkin inilah mengapa namamu terus muncul dalam pikiran mereka,
Karena energi lama sedang kehilangan tempat tinggal di dalam hidupmu. Karena orang-orang yang dulu nyaman berada di sekitarmu saat kamu belum sadar, kini merasakan bahwa kamu tidak lagi menyediakan ruang yang sama untuk kekacauan mereka. Karena kamu sedang dipindahkan dari medan yang penuh pengurasan menuju medan yang lebih selaras dengan tugas batinmu. Namun jangan keraskan hatimu. Pemisahan bukan alasan untuk membenci. Kamu bisa menjaga jarak tanpa memusuhi. Kamu bisa menutup pintu tanpa mengutuk siapapun. Kamu bisa memilih dirimu tanpa merendahkan orang lain. Inilah kedewasaan spiritual, mampu pergi dengan tenang, mampu melepas tanpa drama, mampu mencintai dari jauh, mampu memaafkan tanpa mengundang kembali luka yang sama. Jiwamu sedang dibersihkan dari kerumunan yang tidak lagi sejalan. Jalanmu sedang dibuka dengan cara yang mungkin awalnya terasa seperti kehilangan. Tetapi suatu hari kamu akan mengerti, tidak semua yang pergi adalah hukuman. Ada yang pergi karena hidup sedang memberi ruang bagi sesuatu yang lebih tepat. Tidak semua yang menjauh adalah penolakan. Ada yang menjauh karena alam semesta sedang memisahkan antara masa lalu dan masa depanmu. Maka jangan takut jika sekarang kamu merasa berbeda. Jangan takut jika tidak semua orang bisa ikut. Jangan takut jika mereka gelisah memikirkanmu. Ketika seseorang mulai berjalan di jalur jiwanya, tidak semua mata akan mengerti, tetapi seluruh batinnya akan merasakan bahwa ia sedang pulang ke arah yang benar. Bagian 7, kemenangan spiritualmu bukan membuat mereka takluk, tetapi membuat dirimu utuh. Pada akhirnya, pesan ini harus membawamu ke inti yang paling penting. Kemenangan spiritualmu bukan tentang membuat mereka menyesal, bukan tentang membuat mereka berlutut, bukan tentang membuktikan bahwa mereka salah dan kamu benar, bukan tentang menunggu hari ketika mereka datang dengan wajah penuh kehilangan. Itu semua mungkin terasa memuaskan bagi ego yang pernah terluka, tetapi jiwamu tidak dilahirkan hanya untuk memuaskan ego. Jiwamu dipanggil untuk menjadi utuh. Utuh berarti kamu tidak lagi hidup sebagai reaksi terhadap masa lalu. Utuh berarti kamu tidak lagi membangun masa depan hanya untuk dilihat oleh orang yang dulu tidak melihatmu. Utuh berarti kamu tidak lagi menjadikan luka sebagai pusat identitas. Utuh berarti kamu dapat mengingat apa yang terjadi tanpa kembali menjadi tawanan dari rasa sakitnya. Utuh berarti kamu mampu berkata, "Ya, itu pernah melukaiku, tetapi itu tidak lagi memimpin hidupku." Mereka mungkin tidak tenang, namamu mungkin terus muncul di pikiran mereka. Tetapi jangan jadikan itu tujuan akhir, jangan berhenti di sana. Jangan biarkan perhatian mereka, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, menjadi makanan utama bagi batinmu. Sebab jika kamu masih hidup dari perhatian mereka, maka sebenarnya kamu belum sepenuhnya bebas. Kebebasan sejati adalah ketika mereka mengingatmu atau melupakanmu, kamu tetap berjalan. Mereka memuji atau merendahkanmu, kamu tetap menjaga arah. Mereka kembali atau tidak kembali, kamu tetap menjadi dirimu yang semakin sadar. Kemenangan spiritual adalah saat kamu tidak lagi membutuhkan musuh untuk merasa kuat. Saat kamu tidak lagi membutuhkan pembanding untuk merasa bernilai. Saat kamu tidak lagi membutuhkan pengakuan dari masa lalu untuk merestui masa depanmu. Saat kamu bisa berdiri di hadapan hidup dengan dada yang lebih lapang, bukan karena semua luka telah hilang, tetapi karena kamu telah belajar merawat luka itu dengan cahaya. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuat mereka tidak tenang, ya. Tetapi ada sesuatu yang lebih besar lagi dalam dirimu yang harus membuatmu tenang. Ada pusat batin yang tidak boleh terguncang oleh sorotan orang lain. Ada ruang suci di dalam dirimu yang harus tetap bersih dari dendam, iri, rasa ingin membalas, dan kebutuhan untuk menang secara kasar. Karena kamu tidak sedang dipersiapkan untuk menjadi bayangan dari mereka yang menyakitimu. Kamu sedang dipersiapkan untuk menjadi pribadi yang tidak lagi ditentukan oleh siapapun kecuali kebenaran yang hidup di dalam jiwamu.
Lihatlah perjalananmu. Berapa banyak hal yang pernah kamu kira akan menghancurkanmu, tetapi ternyata hanya mengupas lapisan palsu dari dirimu. Berapa banyak kehilangan yang dulu kamu tangisi, tetapi kini kamu sadari sebagai pintu perlindungan. Berapa banyak penolakan yang dulu membuatmu merasa tidak layak, tetapi ternyata mengarahkanmu kepada ruang yang lebih sesuai. Berapa banyak malam sunyi yang dulu terasa seperti akhir, tetapi ternyata menjadi tempat lahirnya kebijaksanaan. Kamu tidak sampai di sini secara kebetulan. Ada pemeliharaan yang bekerja melalui hal-hal yang tidak kamu pahami. Ada bimbingan yang hadir lewat keterlambatan, penolakan, kehilangan, bahkan kesendirian. Ada tangan tak terlihat yang tidak selalu mengambil rasa sakitmu, tetapi memberimu kekuatan untuk melewatinya. Dan sekarang, setelah semua itu, kamu diminta untuk tidak menyempitkan makna perjalananmu hanya menjadi cerita tentang mereka yang memikirkanmu. Lebih besar dari itu, ini adalah cerita tentang dirimu yang pulang. Pulang dari rasa tidak cukup, pulang dari ketakutan ditinggalkan, pulang dari kebutuhan untuk diterima oleh semua orang, pulang dari kebiasaan mengecilkan diri, pulang dari hubungan yang membuatmu lupa harga diri, pulang dari suara-suara yang mengatakan bahwa kamu tidak akan mampu, pulang kepada cahaya yang sejak awal sudah ada, tetapi tertutup oleh debu pengalaman. Jika mereka tidak tenang, biarkan. Jika namamu muncul dalam pikiran mereka, biarkan. Jika mereka mulai menyadari sesuatu, biarkan. Kamu tidak perlu mengatur proses batin siapapun. Kamu tidak perlu memaksa orang lain memahami nilai yang kini kamu pahami sendiri. Kamu hanya perlu terus membersihkan niat, memperkuat langkah, menjaga batas, membuka ruang bagi pertumbuhan, dan tidak mengkhianati panggilan jiwamu. Kemenanganmu adalah saat kamu bisa mendoakan kedamaian bagi mereka tanpa kembali menyerahkan hidupmu kepada mereka. Kemenanganmu adalah saat kamu bisa tersenyum bukan karena mereka menyesal, tetapi karena kamu akhirnya bebas. Kemenanganmu adalah saat kamu tidak lagi ingin membuktikan apapun, sebab hidupmu sendiri telah menjadi kesaksian. Kemenanganmu adalah saat kamu berhenti bertanya, apakah mereka melihatku, dan mulai bertanya, apakah aku sudah setia pada jalan yang memanggilku? Di titik inilah jiwa menjadi besar, bukan karena ia tidak pernah terluka, tetapi karena ia tidak lagi menjadikan luka sebagai altar. Bukan karena ia tidak pernah jatuh, tetapi karena ia tidak lagi malu bangkit perlahan. Bukan karena ia tidak punya masa lalu, tetapi karena ia tidak membiarkan masa lalu menulis seluruh masa depannya. Maka berdirilah dengan tenang. Jangan tunduk pada kegelisahan mereka. Jangan mabuk oleh perhatian mereka. Jangan kembali ke pola lama hanya karena namamu sedang muncul di pikiran orang-orang yang dahulu tidak memahamimu. Jadilah utuh, jadilah bersih, jadilah kuat, jadilah lembut tanpa mudah dipatahkan. Jadilah terang tanpa harus menyilaukan. Jadilah hidup yang tidak lagi berputar pada luka, tetapi bergerak menuju makna. Penutup, deklarasi terakhir bagi jiwa yang sudah terlalu lama menunggu dirinya sendiri. Sekarang dengarkan bagian ini seolah seluruh ruang batinmu sedang diminta hening. Karena penutup ini bukan hanya akhir dari sebuah narasi. Ini adalah pintu terakhir sebelum kamu memutuskan apakah kamu akan kembali menjadi versi lama yang terus menunggu pengakuan, atau melangkah menjadi versi baru yang tidak lagi meminta izin untuk bersinar. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuat mereka tidak tenang, tetapi jangan berhenti pada kalimat itu. Ada sesuatu dalam dirimu yang lebih besar dari kegelisahan mereka. Ada sesuatu dalam dirimu yang lebih dalam dari pikiran mereka. Ada sesuatu dalam dirimu yang lebih suci dari penilaian mereka. Ada sesuatu dalam dirimu yang tidak lahir dari pujian, tidak mati karena hinaan, tidak tumbuh karena validasi, dan tidak runtuh karena penolakan. Itulah inti dirimu. Itulah benih cahaya yang selama ini bertahan. Itulah alasan mengapa kamu masih di sini meskipun banyak hal pernah berusaha mematahkanmu. Itulah alasan mengapa namamu masih membawa getaran bagi orang-orang tertentu.
Karena kamu bukan sekadar seseorang yang pernah mereka kenal, kamu adalah tanda. Tanda bahwa kehidupan bisa membalik keadaan. Tanda bahwa yang diremehkan bisa dipulihkan. Tanda bahwa yang disakiti bisa menjadi bijaksana. Tanda bahwa yang berjalan dalam sunyi bisa sampai lebih jauh daripada mereka yang hanya sibuk membuat suara. Mulai hari ini, berhentilah mengecilkan dirimu. Berhentilah meminta maaf karena kamu bertumbuh. Berhentilah merasa bersalah karena kamu mulai memilih kedamaian. Berhentilah membuka pintu bagi energi yang hanya datang untuk menguji apakah kamu masih mudah dihancurkan. Kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu sudah melewati terlalu banyak malam untuk kembali menjadi seseorang yang mudah menyerahkan cahayanya kepada siapapun. Biarkan namamu muncul dalam pikiran mereka. Biarkan waktu mengajarkan apa yang tidak bisa kamu jelaskan. Biarkan kehidupan memperlihatkan nilai yang dulu tidak mereka lihat. Tetapi kamu jangan berhenti. Jangan menoleh terlalu lama. Jangan menunda panggilan hanya karena ingin memastikan siapa saja yang menyesal. Penyesalan mereka bukan tujuanmu. Kebangkitanmu adalah tujuanmu. Kedamaianmu adalah tujuanmu. Ketaatanmu pada jalan yang benar adalah tujuanmu. Keutuhan jiwamu adalah tujuanmu. Jika pesan ini menyentuh bagian terdalam hatimu, tekan like sebagai tanda bahwa kamu menerima pesan ini dengan kesadaran. Subscribe agar kamu tidak terputus dari pesan-pesan berikutnya yang mungkin menjadi pengingat di saat jiwamu hampir lelah. Aktifkan lonceng notifikasi, karena kadang satu pesan yang tepat datang pada saat yang paling dibutuhkan oleh batin. Tulis komentar dengan kalimat, "Aku memilih jalan jiwaku," atau tuliskan 77 sebagai tanda bahwa kamu siap berjalan dengan lebih sadar, lebih kuat, dan lebih setia pada cahaya yang ditanam dalam dirimu. Bagikan video ini kepada seseorang yang sedang merasa tidak dipahami, karena mungkin pesan ini adalah jembatan kecil yang membuatnya kuat bertahan satu hari lagi. Dan sekarang, sebagai deklarasi terakhir, ucapkan ini dalam hatimu. Aku tidak lagi hidup untuk membuktikan diriku kepada mereka yang tidak pernah mau melihatku dengan jernih. Aku tidak lagi mengemis tempat di ruang yang membuat jiwaku menyusut. Aku tidak lagi menjadikan luka sebagai rumah. Aku tidak lagi menyerahkan arah hidupku kepada pikiran orang lain. Jika namaku terlintas dalam benak mereka, biarlah itu menjadi urusan waktu, kesadaran, dan kehidupan. Tetapi aku akan terus berjalan. Aku akan menjaga cahayaku. Aku akan memperbaiki diriku. Aku akan memilih kedamaian tanpa kehilangan keberanian. Aku akan bangkit tanpa menjadi kejam. Aku akan bersinar tanpa merendahkan siapapun. Karena aku bukan lagi tawanan dari masa lalu. Aku adalah jiwa yang sedang pulang. Aku adalah cahaya yang belajar berdiri. Aku adalah bukti bahwa yang pernah jatuh bisa naik dengan lebih agung. Dan mulai saat ini, langkahku bukan lagi langkah ketakutan, tetapi langkah kemenangan spiritual yang tenang, dalam, dan tidak bisa digagalkan oleh siapapun yang tidak mengerti jalan jiwaku.